Halo sobat ternakku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kirana di channel saya Kirana Caba Farm Channel. Kali ini saya akan membahas apa saja ya, atau saya akan review apa saja. Nah, dari itu jangan lupa sobat ternakku semuanya untuk selalu menyaksikan video-video saya. Yuk langsung saja kita saksikan. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi atau ulasan ya, seperti itu. Gimana sih Bang, kok caranya beternak itu bisa sukses? Nah, kalau saya di sini akan menjelaskan cara atau tips kita sukses dalam beternak entok ya, seperti itu. Yang pertama itu kita tentukan dulu jenis apa yang akan kita pelihara. Nah, seperti itu. Kita harus menentukan jenis apa yang akan kita pelihara. Yang kedua, kita harus tahu cara perawatan. Tahu cara perawatan supaya ternak kita itu bisa sehat. Bisa nyaman seperti itu. Itu kita harus tahu. Dan yang ketiga, kita harus bisa market atau marketing atau pemasaran ya, seperti itu. Kita itu harus bisa marketing atau pemasaran. Nah, setelah 3 tips itu kita bisa melaksanakan semua atau kita bisa melakukannya, insya Allah untuk sobat-sobat ternakku semuanya bisa sukses. Sukses itu macam-macam, tidak harus kita bergelimang harta ya. Kita tujuannya arahnya itu kemana? Minimal kita sukses itu berarti kita berhasil di bidang itu. Nah, seperti itu sobat. Nah, jadi gini sobat, untuk yang pertama kita harus menentukan jenis apa sih mentok yang akan kita pelihara itu. Minimal kita harus tahu pasar. Nah, tahu pasar apa yang paling bagus di pasaran. Jadi kalau saya pribadi, saya di jumbo ya. Kenapa saya memilih jumbo? Pertama, saya merasakan dia pertumbuhan itu lebih cepat. Yang kedua, ukuran dia lebih besar dibandingkan dengan entok-entok lokal pada umumnya. Jadi di situ otomatis saya dengan pertumbuhan yang lebih cepat itu saya menyingkat waktu panen. Yang seharusnya misalkan kita panen dengan usia 4 bulan, minimal kita 3 bulan sudah bisa panen. Di situ. Yang kedua, dia memang punya keunggulan lebih besar. Jadi jumbo itu lebih besar dibandingkan dengan entok lokal pada umumnya. Jadi ibaratnya kita bisa mengambil salah satu daripada keunggulan tersebut. Misalnya kita entok besar pun di harga sama dengan entok lokal dewasa pada umumnya. Berarti kita dalam jangka waktu yang lebih singkat pun kita bisa mendapatkan hasil sama dengan entok lokal yang dewasa pada umumnya. Nah, di situ saya lebih cepat panen. Otomatis untuk pakan jadi saya lebih irit. Nah, untuk yang kedua itu kan kita harus tahu cara perawatan. Cara perawatan itu berarti kita arahnya kesehatan, terus kebersihan harus kita jaga. Jadi untuk kandang itu kita utamakan. Kandang saya pribadi menggunakan kandang sistem umbaran, tapi di dalam geribek atau pagar. Nah, untuk menjaga kesehatan ternak saya atau mentok saya, untuk pagar saya lindungi dengan banner seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak kontak langsung dengan hewan luar, karena biasanya hewan luar seperti ayam atau mentok-mentok unggas-unggas tetangga itu kadang mudah terserang penyakit dan biasanya itu menempel ke kandang-kandang kita. Otomatis virus ibaratnya seperti itu akan lebih mudah menjangkit ternak-ternak kita karena kontak langsung dengan hewan-hewan luar. Maka itu di kandang saya usahakan rapet ya, seperti itu. Karena di sini kita hanya seadanya, saya menggunakan banner kawan-kawan ya, sobat semuanya. Terus yang kedua, kebersihan kandang. Kebersihan kandang itu memang selalu saya jaga.
Supaya apa? Supaya ternak kita tetap sehat, karena kotoran dia tidak menumpuk dan menghasilkan amonia. Amonia itu menjadi sumber penyakit juga, seperti itu. Terus ketiga, tempat saya atau kandang saya berikan kolam, dan kolam itu pun saya usahakan airnya selalu bersih. Jadi minimal itu saya 2 hari sekali atau tiap hari itu saya ganti airnya, dikarenakan kolam saya itu kolamnya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu lebar juga, seperti itu. Jadi setiap hari atau 2 hari sekali itu saya ganti. Dan yang ketiga, kita menentukan pasar. Kita harus bisa marketing. Kemana sih kita harus menjual ternakan kita? Kita harus menentukan pasar. Jadi misalkan seperti ini, saya untuk sementara ini ya, beternak entok jumbo itu saya lari marketing untuk pembibitan. Maksudnya pembibitan itu seperti apa, sobat? Pembibitan saya bisa jual anakannya bisa saya jual. Saya bisa jual bibit indukan, seperti itu. Jadi saya lari ke situ karena kita tidak jualnya pedaging dulu. Kalau pedaging kan sudah pasti harganya segitu-gitu aja. Tapi beda dengan kita menjual bibitan. Seperti itu. Untuk bibitan kan kita berarti pasarnya untuk para peternak-peternak lain yang ingin juga merasakan seperti kita beternak. Minimal harga itu lebih di atas daripada entok pedaging. Nah, seperti itu sobat peternak semua ya. Nah, dari situ saya alhamdulillah merasakan keuntungan yang lumayan. Dan saya memang fokus di sini untuk menjadi istilahnya penghasilan saya utama. Penghasilan utama saya memang di mentok atau peternak mentok dan jualan mentok. Alhamdulillah sobat ya. Jadi saya bukan sombong atau apa, alhamdulillah bisa menjadi penghasilan utama yang tadinya menurut masyarakat kebanyakan entok itu hanya bisa untuk sampingan. Tapi saya pribadi, saya membuktikan bahwasanya entok itu bisa untuk menjadi penghasilan utama saya. Nah, jadi silakan sobat-sobat ternak semuanya untuk berpikir apakah memang benar mentok itu bisa menghasilkan. Silakan dicoba, dipraktekkan. Mudah-mudahan para sobat ternak semuanya bisa merasakan keuntungan di situ. Yang penting konsisten ya sobat ya. Yang penting itu konsisten dan jangan pernah berputus asa. Gagal coba lagi sampai kita berhasil. Insya Allah kalau kita usaha pasti ada hasilnya. Ya, demikian dulu sobat ternakku semuanya, sedikit ulasan atau info dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, semoga ternak sobat-sobat ternakku semuanya semakin oh ye.